Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada pelajaran kita kali ini adalah tentang morfologi botani farmasi ya. Jadi lanjut kita dengan sesi pembahasan setelah bunga dan kita akan bicara tentang daun sekarang ya. Kemarin kita bicara tentang cornus. Nah, oke, kita akan mulai dengan daun dan pembagiannya. Jadi ada daun tunggal dan ada daun majemuk. Nanti kita akan bagi-bagi sesinya supaya tidak terlalu panjang. Saya akan memberikan beberapa poin penting bagaimana cara membedakan daun tunggal dan daun majemuk. Jadi hanya tinggal melihat kunci-kuncinya saja. Tetapi tentu kalau kita bicara tentang morfologi dari satu daun, artinya kita akan membicarakan banyak aspek dari daun tersebut sampai kita betul-betul bisa mendeskripsikan bahwa ini adalah daun dengan tipe apa. Ya, mari kita lihat slide-nya dan saya akan coba untuk mulai pada saat ini ya, kita lihat slide-nya. Bentar, kita akan slideshow dulu. Oke, kita akan mulai membicarakan mengenai daun. Tentu kita akan bicara mengenai daun tunggal atau yang disebut dengan folium simplex dan daun majemuk ya. Nanti kita akan bicara di modul kedua ini, sesi yang kedua kita bicarakan mengenai daun majemuk. Baik, kita akan mulai dulu. Semoga ini bisa menjadi bahan untuk Anda semua memperdalam ilmu botani farmasi secara terstruktur ya. Ketika kita bicara tentang folium simplex ya, bicara tentang folium simplex, maka kita harus tahu dulu seperti apa daun itu. Jadi sebenarnya daun itu merupakan bentuk evolusi ya, bentuk evolusi dari tunas. Nah, ini tunas, ini yang akan berubah menjadi daun. Jadi kalau kita buka ini anatominya, ini adalah pucuk ya, ini tunas baru nih. Apical meristem ini adalah tunas yang di ujung batang, yang dia akan berubah menjadi batang berikutnya, lalu kemudian ada daun. Nah, di setiap daun ini nanti ada tunas-tunas yang lain ya, ada tunas yang lain. Nah, itu nanti yang akan berubah menjadi daun. Disitulah nanti kita akan bicara ada banyak daun, yang daun tunggal maupun daun majemuk. Mari kita konsentrasi di sini bahwa daun tunggal itu adalah satu tangkai, hanya ada satu helaian daun. Nah, ini helaian daunnya dan ini tangkalnya. Ya, jadi tangkai dan daun masing-masing satu, itulah yang disebut dengan daun tunggal. Kita akan mempelajari banyak aspek dari daun tunggal ini yang perlu kita amati. Yang pertama adalah bentuk dari sebuah daun itu secara keseluruhan. Jadi kalau kita lihat daun, langsung kemudian kita bisa lihat, oh ini daun dengan model seperti ini. Jadi banyak sekali modelnya. Kemudian yang kedua, kita juga nanti akan mengamati ujung daun atau apex dari daun itu ya, apex folii. Dan kita akan yang ketiga membicarakan atau mengamati tentang pangkal daun. Yang keempat, kita akan juga mengamati tentang pertulangan daun, lalu kemudian tepi daun, dan terakhir tentang tata letaknya daun. Di akhir slide ini, di akhir sesi kita, saya akan tunjukkan bagaimana nanti membedakan antara daun tunggal dan daun majemuk supaya nanti ketika Anda masuk ke sesi kedua daun majemuk sudah gampang membedakannya. Ini loh yang namanya daun majemuk. Baik. Selanjutnya adalah kita masuk ke circumscriptio-nya. Bagian pengamatan pertama ini.
Circumscriptio atau kita bisa mengamati bangun dasar dari daun itu banyak sekali. Dari model yang ada di layar ini adalah model A, model lancip ya, model belati gitu. Jadi yang tajam ujungnya sampai dengan yang bergerigi-gerigi di huruf T ini ya. Jadi kalau kita lihat satu baris A sampai H ini dengan model model evolusi dari model pedang belati sampai ke bundar telur ini oval ya, oval. Bundar telur yang sungsang terbalik gitu ya. Lalu kemudian dari model I sampai dengan model M ini adalah evolusi yang bisa Anda lihat ya. Evolusinya jelas ya. Dan saya pernah menemukan satu daun yang bentuknya memang seperti ini, seperti ginjal, seperti jantung ya, seperti jantung yang terbalik. Ternyata itu memang bentuk jantung. Ini ginjal ya. Jadi kita bisa lihat begitu bermacam-macam bentuk dasar daun ini. Jadi Anda nanti begitu lihat, oh ini kita menemukannya seperti ini. Nanti di praktikum kita akan lebih jelas lagi ya nanti di praktikum atau di simulasinya. Berikutnya yang kedua adalah bentuk ujung daun atau apex ya. Kalau tadi bentuk circumscriptio-nya begitu banyak, sekarang kita amati bentuk bentuk ujung daunnya saja ya. Jadi ada yang bentuk tumpul, ya, ada yang melancip ya, ini lancip seperti segitiga, memang seperti ini. Ada bahkan yang seperti ini, seperti kubah, tetapi modelnya terpisah. Kalau yang ini ada seperti jarum ya, ujungnya, walaupun bentuknya sama kubah. Kalau Anda lihat, dari membundar ke bertusuk, ini adalah evolusi. Ada yang berlekuk ke dalam, ada yang tajam lekuknya dan bersudut, ada yang keluar, dan ada pengurangan di sini. Ya, dari bundar ini berkurang di sini. Jadi ini yang disebut dengan bertaring. Itu banyak jenis daripada daun ini. Ujungnya saja sudah berbeda-beda. Tapi kita nggak usah pusing, nanti akan kita lihat. Dan memang demikianlah adanya kalau kita bicara tentang morfologi. Bagi yang masih baru, masih awam tentu bingung. Tetapi bagi yang sudah terbiasa melihat morfologi daun itu biasa, banyak sekali macamnya dan dengan mudah akan bisa didapat. Nanti pada saat-saat Anda juga akan seperti itu. Berikutnya adalah pangkal daun atau basis folii. Jadi ada yang berlekuk, ya, ada yang berlekuk di pangkalnya. Jadi ini kalau tulang daun di sini ada tangkainya, ya, langsung dia berlekuk. Ada yang tumpul, ada yang meruncing, ada yang rompang. Rompang itu pangkal daunnya rata, tetapi ada sedikit tonjolannya, daun yang rata. Ada yang runcing dan meruncing, ya. Ada yang berbeda ya. Bentuknya seperti runcing, seperti ini, tetapi meruncing, mirip ya. Tidak runcing betul. Jadi ada di sini, ada perbedaannya sedikit. Saya gambarnya tidak ada ya. Ada yang tumpul, ya. Ada yang membulat di bawah, ada yang asimetris, ya. Ada yang seperti daun telinga. Ya, jadi macam-macam bentuk dari pangkal daun ini. Berikutnya adalah tentang pertulangan daripada daun, ya, tulang daun. Saya tunjukkan dulu bagaimana pertulangan itu ada. Jadi yang utama sampai dengan sebelum adanya daun ini disebut tangkai daun. Tetapi ketika tangkai daun ini bersentuhan dengan helaian daun, maka sejak dari sini disebut tulang daun. Nah, tulang daun itu ada tulang utama yang disebut dengan ibu tulang daun. Ada cabang pertama, cabang besar pertama, ini disebut dengan tulang cabang tingkat 1. Ada lagi setelah cabang utama ini ada cabang lagi. Nah, seperti ini, cabang lagi. Ini adalah tingkat 2.
Lalu di antara ini setelah tingkat 2, ini masih juga bercabang lagi. Dan lebih lembut, ini disebut dengan urat daun. Kita tadi sudah membicarakan tentang apex yang di sini, dan kita sudah membicarakan foli, basis foli ya. Nah, sekarang kita bicarakan tentang pertulangannya. Mari kita lihat slide berikutnya. Ya, jadi tulang daun itu mempunyai fungsi sebagai tempat untuk saluran lalu lintas makanan. Kita tahu bahwa daun itu adalah bagian dari fotosintesis atau pembentukan makanan. Nah, makanya tulang-tulang ini menyalurkan makanan ke daun. Sehingga kalau kita lihat, kalau tumbuhan itu sehat, itu akibat dari pemberian tulang daun yang yang berfungsi dengan baik sehingga daunnya menjadi subur. Yang kedua adalah memberi kekuatan pada lembaran daun ini. Jadi seperti layang-layang ya. Jadi ini adalah lembar daun atau lamina. Kalau tidak ada tulang daunnya maka dia akan cepat sobek ya. Jadi ini adalah bentuk struktur dari tulang daun yang berfungsi untuk memberikan kekuatan pada setiap lembar daun atau lamina. Nah, ternyata kita juga punya masalah lain atau yang harus diperhatikan, yaitu ada tulang daun dari tumbuhan yang monokotil dan dikotil. Jadi monokotil adalah tumbuhan berbiji tunggal, dikotil berbiji dua ya. Nah, kita lihat dari daunnya saja kita sudah tahu bahwa daun monokotil itu umumnya sejajar atau melengkung, ya, satu arah gitu sejajar. Sedangkan kalau tulang daun yang dikotil itu menyirip seperti ini, menyirip atau menjari. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, menjari. Ini menyirip tulang daunnya. Jadi lihat dari tulang pertulangannya saja, perbedaan tulang daun ini akan menunjukkan apakah ini tumbuhan monokotil atau dikotil. Kita lihat contoh-contohnya. Tadi ingat bahwa yang monokotil itu adalah tulang daunnya melengkung atau sejajar. Sedangkan yang dikotil itu menjari atau menyirip. Contoh ini ya, kita lihat. Yang monokotil dulu deh, alang-alang. Nah, daunnya ke sini semua satu arah. Pandan juga sama, satu arah. Ya. Kemudian ada tumbuhan brojolintang, itu sama juga, ini tanamannya, tanaman hias. Ya, itu juga sama, mirip dengan pandan tapi lebih halusnya. Sedangkan yang dikotil itu ganja misalnya ya, ini menjari, mengkudu, menyirip, ya. Ini dikotil. Bijinya ini ya kelihatan sini. Sirih ya, sirih juga sama, menyirip, menjari ya, menyirip, menjari. Lada, sirih ini satu jenis. Jelas ya? Baik, kita masuk ke berikutnya. Tepinya daun. Ya. Kita sudah bicara tentang ujung daun, pangkal daun, pertulangannya, lalu kita akan bicara tentang margonya ya, atau tepi daun. Ada yang rata, ada yang bertoreh tuh, berombak, bergelombang seperti ini ya, bertoreh. Ada torehannya. Ya. Nah, torehan ini ada torehan istilah di dalam botani itu, ada yang toreh merdeka, toreh tidak merdeka. Artinya tergantung ya, tergantung pada ini lain. Toreh merdeka yaitu yang tidak berpengaruh atau tidak mengubah bangunan aslinya. Jadi bangun daun dia tidak menuruti. Jadi bangun daunnya seperti ini, ya dia bergelombang saja, bertoreh saja, tidak mengikuti daripada pertulangan daun ini. Nanti akan kita lihat apa perbedaannya yang merdeka dan tidak merdeka. Sedangkan yang tidak merdeka itu tergantung pada pertulangan daun. Kita lihat ya skematiknya. Nah, ketika kita bicara tentang daun yang bertoreh,
Ya, kalau tadi yang rata sih nggak ada masalah ya. Yang bertoreh, maka di dalam botani itu ada daerah lembah disebut sinus dan daerah puncak disebut angulus. Jadi selalu ada sinus dan angulus ya, lembah dan puncaknya dan bukitnya atau angulus dan sinus. Ini selalu ada. Nanti kita lihat strukturnya. Nah, seperti ini. Jadi daun dengan toreh merdeka, artinya tadi ya, bahwa toreh merdeka tidak tergantung pada struktur daun. Kita lihat sini. Ada struktur daun seperti ini, dia bisa 2 atau 3 kali torehan. Lihat. Ya. Tidak tergantung pada percabangan utama ini. Jadi hanya di pinggirnya saja. Yaitu jika sinus dan angulus sama-sama lancip, antara puncak dan lembahnya sama-sama lancip, angulus puncak, sinus adalah lembah, sama-sama lancip, itu disebut bergerigi. 100 namanya. Bukan 200, 300, 100. 100 ya. Jadi sama-sama tajam, sama-sama lancip. Nah, kalau dia bergeriginya itu rangkap, ganda, kita lihat sini, ini adalah angulus, ini adalah sinus untuk satu tepi ini. Tetapi di antara tepi besar, angulus dan sinus yang besar, ini ada angulus dan sinus di setiapnya. Nah, ini yang disebut dengan ganda atau rangkap. Kalau ini 100, ini bis 100 ya. Contohnya adalah pada daun sintrong. Kalau ini pada daun lantana ini ada seperti itu. Daun sintrong lihat ya. Ini satu lekukan. Ini adalah angulus, ini sinus, tetapi di antara itu ada gerigi yang lain. Ya, makanya seperti rusak ya gerigi seperti itu. Oke. Jadi ini adalah yang bergerigi 100 dan bergerigi ganda yang disebut dengan bis 100. Sekarang kalau tadi bergerigi, ini bergigi gitu ya. Jadi kalau bergerigi itu dia perhatikan keluar ya, lalu kemudian melengkung sedikit. Sekarang kalau yang bergigi seperti ini, muncul ada giginya tapi yang lain lekukannya seperti ini. Nah, jadi jika sinusnya itu adalah tumpul, ingat lembahnya tumpul. Kalau tadi bergerigi sama-sama lancip. Angulusnya lancip, ininya tumpul. Ya, angulusnya lancip, sinusnya tumpul. Contohnya pada daun duntas ya, Pluchea indica. Lalu kemudian ini ada lagi nih. Ya. Kalau ini bergerigi, ini beringgit namanya. Kebalikan dari bergerigi. Jadi terbalik. Terbalik. Yes, angulusnya tumpul, tapi sinusnya tajam. Kebalikan dari sini. Nah, contohnya pada daun cocor bebek ya. Pada tanaman cocor bebek. Seperti itu. Baik. Saya rubah di sini supaya nggak mengganggu ya. Ada yang berombak atau bergelombang atau disebut repandus ya. Bergelombang dia, bergelombang, berombak. Nah, gitu ya. Jadi jika sinus dan angulus sama-sama tumpul. Oke, kita ulang dari awal. Kalau sinus itu adalah lembah yang di bawah sini dan angulus adalah puncaknya. Ingat-ingat, kalau sinusnya tajam, angulusnya tajam, disebutnya? Ya, betul sekali. Itu adalah bergerigi 100. Ya. Kalau sinusnya tajam, angulus tajam, tetapi ganda, ada gerigi yang lain di antara kedua yang besar itu, keduanya, maka disebut bis 100. Nah, kalau yang bergigi adalah ketika angulusnya tajam, sinusnya tumpul. Oke. Sedangkan kebalikannya, kalau sinusnya tumpul, sinusnya tajam, sedangkan angulusnya tumpul, maka disebut? Ya, benar. Jadi beringgit. Ya, jadi Anda masih ingat itu? Contohnya adalah cocor bebek. Pasti yang Anda ingat adalah tanamannya ya.
beluntas, secor bebek, ininya bisa lupa ya, beringgit. Tapi itulah tugas kita untuk sama-sama coba kita kita ingat-ingat ya, latihan. Nah, yang kalau berombak dua-duanya tumpul. Jadi berombak dengan bergerigi itu berlawanan betul-betul. Jadi kalau berombak dua-duanya tumpul, baik angulus maupun sinus, betul sekali. Sedangkan pada seratus atau pada yang bergerigi dua-duanya tajam ya, lancip. Baik. Saya kira mudah ya untuk mempelajari itu. Nah, inilah yang disebut tadi tepi daun yang tidak merdeka itu berdasarkan pada ini, pertulangan ini. Ya, pertulangan daun ini. Kalau tadi kan dia bebas ya, bebas. Yang merdeka istilahnya gitu. Sekarang yang tidak merdeka. Yang tidak merdeka itu strukturnya seperti ini. Kalau cuman lekuknya sedikit ya di antara pertulangan ini, ya di dalam torehannya itu kurang dari setengah panjang dari tulang-tulang yang terdapat di kiri kanannya. Cuma sedikit saja, ya itu disebut cuma lekukan saja. Ini untuk daun menyirip dan ini untuk daun menjari ya. Hanya sedikit disebutnya berlekuk. Agak dalam sedikit bercangap, ya visus seperti ini, ya seperti V. Jadi V-nya itu adalah setengahnya. Sedangkan yang berbagi, partitus atau terbagi, jika torehannya itu ke dalam sehingga benar-benar menjari. Contohnya seperti apa? Ya betul sekali, seperti daun ganja tadi ya, atau daun singkong lah ya umumnya. Itu adalah partitus terbagi. Oke, itu untuk yang menjari. Mari kita lihat contoh konkretnya ya dari daun-daun itu semua. Nah, ini dia. Ini dia. Kalau kita bicarakan tentang tadi berlekuk, menyirip, berlekuk, ya, cuman lekukan aja sedikit dia, lekuknya, ya untuk daun yang pertulangannya menyirip. Ya, untuk yang contoh-contoh yang menyirip tadi ada yang menyirip dan menjari ya, ini menyirip. Kalau bercangap tanggung dia di tengah-tengah nih. Kalau ini tidak sampai setengahnya, kalau ini di tengah-tengah nih, tidak di tengah-tengah sini. Contohnya adalah daun sukun ya, daun sukun. Jika tepi bercangap, sedangkan daunnya mempunyai susunan tulang menyirip. Nah, jadi tepinya bercangap itu biasanya seperti ini, setengahnya. Belum terbagi. Kalau terbagi atau partitus adalah ini. Ya, contoh adalah daun kenikir. Jadi benar-benar sampai ke dalam, ya, benar-benar sampai ke dalam. Sehingga satu daun ini terbagi. Ya, terbagi. Lihat nih. Ini adalah tepi daun dengan toreh yang tidak merdeka untuk pertulangan yang menyirip. Ya, betul sekali ya. Oke. Berikutnya. Berikutnya adalah yang menjari. Masih tetap dengan toreh yang tidak merdeka. Tadi yang pertama kan merdeka ya. Ini yang tidak merdeka. Nah, ini yang menjari nih, lihat. Menjari itu terpusat pada satu titik. Jadi ada yang berlekuk tapi menjari, contohnya adalah jarak pagar atau Jatropha curcas dan Gossypium ya, itu adalah kapas. Daun kapas. Kalau yang bercangap setengah tadi tapi menjari dia. Ya, ini. Contohnya jarak biasa, jarak Ricinus communis ya, bukan jarak pagar. Kalau jarak pagar Jatropha tadi ya. Kemudian ini yang tadi saya katakan. Contohnya adalah singkong, ketela pohon, Manihot utilissima ya. Jadi ini yang benar-benar menjari yang partitus ya, yang terbagi, benar-benar terbagi, terpisah satu daun dengan yang lain. Kalau ini masih ada sambungannya. Baik, itu kita bicara tentang tepi daun. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit saja supaya nanti kita masuk ke ke daun yang majemuk itu tahu perbedaan antara daun yang tunggal dan majemuk. Kita bicara tentang tunas aksilaris ya. Tunas aksilaris ini adalah tunas yang ada di atas tangkai daun. Nah ini ada gambarnya. Jadi nanti gampang membedakannya. Untuk daun tunggal, ingat daun tunggal itu hanya satu tangkai dan satu helai, betul? Nah ada tunas di sini. Muncul ada tunas aksilaris ya. Tunas aksilaris ini bagi daun tunggal itu adanya di dekat
batang, ini ya, percabangan antara batang dan tulang daun pertama. Muncul di sini. Untuk lebih jelasnya, perhatikan slide berikut. Jadi begitu pentingnya tunas aksilaris untuk kita bisa tahu membedakan daun tunggal dan daun majemuk. Ya, kita lihat sini. Lihat, ini adalah tunas aksiler pada daun tunggal. Ingat ya, satu tangkai daun, satu helai daun. Ya. Sedangkan pada daun majemuk, satu tangkai daun ada di sini, daunnya banyak. Nah, ini yang disebut dengan anak daun. Ini daun majemuk ganda. Ini tangkai daun, ini ada anak daun, tetapi anak daunnya itu terpisah. Ya, ini namanya majemuk. Sudah satu anak daun, ini adalah sub anak daun, ya cucu daun ya. Ini baik. Yang menarik adalah mau daun tunggal atau daun majemuk ada tunas aksiler, hanya letaknya saja. Jadi kalau Anda ingin membedakan apakah daun ini daun tunggal atau daun majemuk, perhatikan adanya tunas aksiler. Nah, membedakan daun majemuk dan daun tunggal adalah dengan cara periksa saja. Ada nggak tunas aksilernya? Kalau tunas aksilernya itu ada di antara batang dan cabang utama dan daun gitu ya, dengan tangkai daun, maka tunas aksiler ini menunjukkan bahwa dia daun tunggal. Sebaliknya, kalau tidak di dekat batang daun ini, tangkai daun ini kan di sini, harusnya di sini kan, kalau daun tunggal ini tidak ada, adanya di tangkai daun utama. Nah, tangkai daun utama di sini batang, tangkai daun utama ada tunas aksiler. Sudah bisa dipastikan itu adalah daun majemuk. Mau bentuknya seperti ini, majemuk tunggal maupun majemuk ganda. Jelas sampai di sini? Ya, saya akhiri saja supaya nanti kita ketemu lagi di sesi yang berikutnya untuk membicarakan daun majemuk. Betul sekali. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan Anda hafal betul nanti dengan cara yang sangat mudah untuk membedakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.